Nah, kawan-kawan, saya akan memutarkan dulu sebuah video. Ini gereja HKBP sedang dibangun, terus ditutup sama masyarakat pintu masuk. Sedang membangun di dalam, ditutup pintunya oleh masyarakat. Dengan alasan kita tidak mengerti apa maksudnya. Sehingga material pun tidak bisa masuk ke dalam. Ya. Jadi ini ada sebuah gereja, saya tanya di mana, katanya di Cilegon ya. Entah iya entah enggak, saya nggak tahu, penting itulah. Jadi itu sudah tembok keliling, dibuat pintu gerbang. Jadi mereka sedang membangun di dalamnya. Datanglah sekelompok anjing. Hanya anjing lah yang punya kelakuan seperti itu ya. Saya tidak bilang orang itu beragama, tidak. Mana ada orang beragama seperti itu kelakuannya. Saya tidak bilang mereka ini orang Pancasilais. Mana ada kelakuan orang Pancasilais seperti itu. Lebih tepatnya anjing saja. Atau keledai ya. Datanglah sekelompok keledai. Itu jalan masuknya itu dibuat batu bata kawan, di semen. Ya, bangga pula nampak muncungnya di situ kan. Kalau ditegur nanti dimarahi pasti kelahi. Kalau kelahi nanti dia bawa banyak massa, banyak rame-ramean ya. Ya ini sangat-sangat ya itulah yang mereka inginkan, rame-ramean. Sesudah itu nanti orang itu bisa menjudge, wah kau begini begono. Kalau melihat kelakuan anjing kadang jijik kali kita kawan. Tapi ya begitulah, anjing tetap jadi anjing ya. Keledai tetap jadi keledai kecuali sudah ditunggangi Yesus. Anjing tetap jadi anjing kecuali dikasih remah-remah. Karena ada ceritanya Yesus mengasih remah-remah itu katanya kan sebaiknya itu untuk anjing saja kata orang-orang itu kan. Ya. Begitulah kawan kondisi para anjing-anjing liar ini. Ya. Mereka merasa mereka yang punya negara ini. Kalau memang ada kesalahan di situ ya pemerintah yang berhak menutup, pemerintah yang berhak melarang. Tapi faktanya herder kan penjaga ya. Saya nggak tahu apa yang di kepala mereka. Dengan teganya mereka langsung menyemen ya. Ya oke lah itu mungkin tanah mereka kita nggak tahu ya. Langsung ditembok di semen ya. Itu apa maksudnya ya? Ya yang mereka lawan itu adalah anggota Tuhan yang hidup. Yang mereka lawan ini bukan penyembah batu, ya, bukan penyembah batu kawan, tapi penyembah Tuhan yang hidup, ya. Tapi ya begitulah kawannya. Nanti Tuhan datang menghukum mereka, mereka menangis. Tak dihukum tingkah lakunya kayak anjing. Geli kadang aku kawan melihat orang-orang ini ya. Ya. Bagaimana lah ya. Kita live-kan lagi dulu dikit kelakuan para hewan-hewan ini ya. Hanya hewan yang kayak gini kawan. Manusia, apalagi manusia yang Pancasilais, tidak akan memagari rumah gereja gini jalan masuk. Bagaimana kalau rumah ibadah orang lain Hindu, Buddha, ya, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu dilakukan seperti itu. Itu kan tidak manusiawi kawan ya. Ya kalau memang ada kesalahan di situ, laporkan ke pemerintah biar pemerintah yang melakukan tindakan. Jangan kita main hakim sendiri, kita pagari seperti ini. Seolah-olah bapak kita yang punya negara ini, enggak ya. Bagaimana kalau orang itu datang katakanlah ke pusatnya HKBP Tarutung. Terus di Tarutung mereka ini diperlakukan seperti itu. Kan enggak enak kawannya. Enggak enak dilihat orang. Sementara di kampung kami itu kawan, banyak orang-orang Jawa Barat tuh jual-jual sate keliling, bawa sepeda motor, dan mereka ya di segala tempat ya melakukan ritual agamanya, nggak dilarang di sana. Bahkan sekarang di Tarutung sudah berdiri rumah-rumah ibadah, santai aja orang Tarutung. Tapi kenapa sekelompok anjing najis lalai ini menutup pintu gerbang gereja ini di semen lagi kawan. Kita lihat dulu ya. Nah ini wajah-wajah anjing-anjing itu ya, lucu-lucu wajahnya kawan ya. Wajahnya ada yang ganteng, ganteng-ganteng anjing-anjing. Aduh. Kita tidak tahu siapa yang menyuruh.
tapi rame-rame mengerjakan, tentunya terkoordinir. Ini gereja HKBP sedang mulai membuat fondasi di dalam. Boleh video saya. Kondisi sekarang di lokasi gereja HKBP banyak masyarakat yang kumpul yang sedang menutup pembangunan rumah ibadah. Pekerjaan pintu sedang ditutup oleh masyarakat. Ini sesepuh juga ada di sini yang menyaksikan peristiwa ini. Banyak sesepuh di sini yang menyaksikan peristiwa ini. Luar biasa ini. Penutupan pintu masuk ke lokasi yang akan dibangun gereja HKBP di Cilegon, di Cikuasa. Ya, itulah kawan-kawan dibilang di Cilegon, di Cikuasa ya. Ya saya heran saja kawan. Setiap hari mulutnya berdoa. Pasti orang ini berdoa. Taruhan. Setiap hari mulutnya beribadah, ya kan? Tapi kelakuan lebih hina daripada hewan. Hewan saja kawan, tidak mau menutup rumah kawannya. Kayak burung kan, ditutup di depan rumah burung lain. Tidak mau kawan. Bagus dia buat kandang burung yang lain kawan ya. Lebih hina dari hewan orang-orang ini ya. Tiap hari mereka menangis kepada Tuhannya. Saya nggak ngerti apa yang mereka tangisi, apa yang mereka ucapkan kepada Tuhannya. Kalau orang Kristen jelas, yang diucapkan adalah kesejahteraan di mana kita berada. Saya nggak tahu mereka ini orang beragama kan apa enggak ya. Kalau mereka orang beragama, mereka tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Atau mereka memang orang beragama, tapi mereka tidak dididik dengan akhlak adab yang baik. Kalau memang tidak suka dengan gereja itu, laporkan ke pemerintah, biar pemerintah yang menutup. Paham ya? Biar pemerintah yang membuat spanduk di situ atau plang. Mereka ini bertindak seolah-olah mereka ini adalah wakil negara kawan. Saya nggak ngerti sekelompok binatang ini datangnya dari mana. Nggak ngerti ya. Kalau ya bisa, nggak usah seperti itu sekali lah ya. Kita punya adab dan kita punya peradaban. Kecuali kita bukan orang-orang beradab dan tidak orang punya peradaban ya. Contoh lah rumah saya misalnya. Dibuat orang di situ tembok, kan lawak. Padahal itu jalan umum. Paham ya? Dibuatlah tembok di situ. Berarti mereka seolah-olah pemilik jalan umum. Ya, begitulah kawan. Harusnya orang-orang ini sebelum memagari itu di training dulu kawan. Di training hal apa? Agar mereka sadar itu udah pada tua-tua. Mereka kira dengan memagari rumah ibadah itu mereka lantas menjadi kesayangan Tuhan. Lantas mereka masuk surga. Enggak kawan, enggak ada. Justru menurut saya mereka ini akan ke neraka. Kenapa ke neraka? Tingkah lakunya bukan tingkah laku manusia lagi. Sudah tingkah laku hewan. Hewani. Kalau kita bilang mereka ini mengenal Pancasila, enggak juga. Kalau orang-orang Pancasilais tidak melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ya, atau mereka hanya masyarakat Indonesia.
Tetapi yang tidak mengenal Pancasila, tidak mengenal apa itu peradaban dan adab, yang mereka kenal adalah bahwa kami adalah orang mayoritas atau kami adalah penduduk setempat, kami adalah penguasa di sini. Yang lain bukan penguasa. Kalau seluruh orang di Indonesia menerapkan aturan seperti yang dilakukan oleh pada hewan-hewan ini, percayalah kalian, Indonesia akan bubar. Masing-masing daerah akan meminta merdeka. Kan begitu kawan. Atau akan terjadi yang namanya kerusuhan massal. Memang orang Cianjur apa Cilegon kan, Cilegon ya. Memang orang Cilegon tidak ada di Sumatera Utara, di pusatnya KBP. Siapa bisa menjamin? Belum lagi kawan-kawan mereka. Siapa bisa menjamin? Gak ada di Sumatera Utara, gak ada di Papua, gak ada di Bali, gak ada di Kalimantan, di mana-mana ya, di Manado, di Ambon. Siapa bisa menjamin? Kan tidak ada kawan. Artinya orang-orang ini memang bukan orang-orang berpendidikan. Kelihatan dari wajahnya itu kawan. Wajah-wajah tidak ada kedamaian. Wajah-wajah kalau bisa potong orang, suka-suka dia lah. Wajah-wajah di mana mereka ini memang ya beringas. Ya, tidak mengerti adab dan peradaban. Wah, nanti pembelaannya itu kan tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, biar pemerintah yang mengurusi itu. Kalian bukan bagian dari pemerintah. Kalian adalah sekelompok manusia liar yang menempatkan posisi seperti pemerintah. Yang bisa memerintah orang lain, yang bisa mencabut hak dan martabat orang lain. Itu kan sudah mencabut hak asasi. Undang-undang dasar menjamin orang untuk beribadah. Tapi mereka sudah memagari, jangankan beribadah, membangun rumah ibadahnya pun tidak bisa. Ini sangat-sangat nggak masuk akal ya kawan. Atau begini, kalau kalian berani, kita tarung 1 lawan 1. Orang Batak, orang AKBP lawan orang itu. Di mana misalnya daerah aman lah ya, tengah misalnya di Lampung atau di mana. Wah itu baru mantap ya kan? Apa harus begitu? Kan tidak kawan ya. Jangan sampai kita jadi tidak beradab gara-gara orang-orang seperti ini ya kawan-kawan. Kita adalah bangsa Indonesia yang cinta pluralisme. Indonesia ini tetap ada pluralisme bukan karena kita satu agama. Justru karena kita beda agama maka ada pluralisme. Dari mana datangnya pluralisme itu? Tidak dari ajaran agama. Lantas dari mana? Budaya bangsa ini. Bangsa ini dari zaman dahulu mengenal namanya peradaban pluralisme itu. Tetapi setelah masuk agama-agama ekspor, impor, ekspor, yang terjadi adalah mereka menguasai, mereka menjajah seolah-olah, menjajah budaya bangsa Indonesia ini. Tepol siliro, baru apa tadi, pluralisme, itu kan budaya Nusantara. Sehingga mau dihilangkanlah budaya Nusantara ini. Yang datang adalah mereka timbulkan adalah budaya kebencian. Budaya tidak suka, budaya mau menang sendiri. Semua itu tidak terdapat di dalam budaya bangsa ini dari zaman dulu kala. Paham ya kawan-kawan ya? Semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham, ya apa boleh buat lah ya kawan-kawan ya. Memang itu apa orang itu ya. Oke kawan, hari ini kami mau melakukan pemuritan ya. Tapi murid-muridku belum datang. Mungkin mereka pada Natalan. Karena kan hari-hari begini-begini banyak Natalannya. Mereka sibuk. Ya mungkin sudah ada yang ngirim pesan ini. Mereka menanyakan gimana apakah kita ini dan itu. Oke, ya. Kawan-kawan, jangan lupa ya. Kalau kalian ada super stiker, nah dikirim. Memanglah nanti dibilang orang-orang apa itu marah-marah dia. Wah ini donasi super stiker. Ya kami kan meminta sama saudara kami. Apa salah? Kan tidak salah. YouTube saja nggak menyalahkan tuh bisa. Maka disediakannya super stiker, super chat. Negara ini saja tidak mengharamkan tuh. Karena biar bisa rakyatnya mendapat makanan dari YouTube. Produk kafirun. Yang disenangi oleh banyak orang, YouTube. Karena bisa menghasilkan cuan loh.
Kalau menghasilkan cuan dia jadi halal. Tidak perlu diblokir, tidak perlu diboikot, ya halal. Memang lawak-lawakan aja ya. Ayo kawan-kawan stikernya ya, terima kasih ya. Nah, kawan-kawan sambil menunggu ku ajak dulu kalian diskusi singkat ya kawan-kawan ya. Ini kita bicara yang asik-asik saja ya. Oke, Pak Suto sudah datang. Halo Pak Suto Wijoyo, selamat malam. Silakan Pak Suto. Berkat dalam lah Malam. Dalam, monggo. Malam. Ini usaha KPP yang dipagarin bata itu ya lah ya. Iya Pak. Betulnya. Ini nggak tahu bangsa kita itu terus pemerintah daerah sampai turunannya ke RT RW itu gunanya bagaimana? Namanya rukun tetangga itu di mana lah ya? Saya heran saya. Antara yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar 45 ke pemerintah presiden, turunannya aparat negara, aparat hukum, sampai ke rukun warga dan rukun tetangganya itu di mana kerukunannya kalau begini ini? Apakah orang mendirikan gereja itu haram? Kalau dari asalnya negara importnya itu aja membelanjakan pohon Natal sampai 11 juta US dollar lah ya. Itu dari negeri asalnya importir sana itu membuat pohon Natal 11 juta US dollar. Sementara di Indonesia melebihi dari negeri asalnya. Kan aneh. Lawak-lawak inilah. Iya, betul. Itu dari negara asalnya sana membuat pohon Natal megah 11 juta dolar lah itu. 11 juta itu kalau di Indonesia buat gereja yang kayak di Cilegon itu bisa 10. dapat 3, 4 yang mewah itu. Iya. Itu dari negara importnya sana itu. Sementara di Indonesia melebihi. Ngarapnya lebih Arab aslinya. Arab KW lebih seni, lebih apa ya? Superior dari Arab yang original ini, Arab KW ini. Sadarlah. Kalau dari negeri yang asalnya sana aja membelanjakan untuk pohon Natal 11 juta dolar. Kan sedikit itu. 11 juta dolar itu. Ya tapi mau gimana, kita ini masih jadi negara lawak-lawak. Kalau iman kita itu masih lemah, ajarin bagaimana caranya mendengarkan suara toa 5 kali sehari, itu aja tahan nih. Ini sementara gereja itu apakah pernah kedengaran sampai tetangganya? Paling lonceng. Lonceng itu pun lonceng gereja Katolik. Itu yang statusnya paroki besar. Yang paroki kecil enggak. Itu. Saya dikelilingin setiap hari minimal 5 kali. Apalagi kalau pagi pas subuh itu. Dari 4 penjuru. Malah 5 kali. Tenang aja saya. Anak-anak saya juga tidak terganggu. Tenang. Bangun sih bangun kalau pas subuh itu. Kita sama-sama ambil positifnya, berdoa. Diajak berdoa anak-anak. Begitu juga kalau ada gereja, pas gerejanya ada kebaktian atau misa, anak-anak kita ada membaca sesuai iman kita. Itu cara magerinya, bukan magerinya pakai batu bata sama seng. Pagar batu bata sama seng itu bisa lapuk lah ya. Tapi kalau kita pagerin anak kita, berdoa sesuai ajaran kita, sampai besar pun dia ingat. Nggak apa-apa. Biar toanya itu didekatkan, ditaruh di depan gereja kita saya ini. Nggak masalah. Karena imannya sudah kuat. Ini kan iman-imannya yang memble-memble itulah.
Minta maaf, saudara kita yang berbeda ya. Iman Anda itu memble, Mas Ian. Ada orang mau beribadah, itu tidak meminta di pinggir jalan itu dananya. Coba kamu tengok Pantura itu. Mulai tahun 65 sampai sekarang, apa tuh pasang jaring tangguh itu, tengah jalan ditaruh drum, ngambil duitnya bukan dari situ, nabung. Umatnya berapa itu? Cuma 10.000 orang, itu mau bangun untuk berdoa loh. Coba dicek di daerah Cilegon itu, ada nggak karaoke? Ada nggak prostitusi? Bangunannya bagaimana? Seharusnya negara yang memikirin orang untuk beribadah itu. Sudah usaha sendiri dihalangi, dipagerin pakai batu bata sama seng. Ini kan lawak-lawak. Magerilah iman Anda. Anak-anak Anda pageri imannya. Kalau hari Minggu ada orang doa di gereja, ajarin anak Anda di rumah Anda. Seperti saya ngajarin anak saya. Setiap maghrib, ayo kita berdoa sama. Jam 12 siang, toak mau berbunyi. Ayo kita berdoa sama-sama. Anak, ajarin begitu. Bukan ajarin untuk memagarin batu bata. Jangan-jangan batu batanya itu dari Pemda itu. Lebih konyol lagi itu. Jangan-jangan lo ya. Praduga tak bersalah, jangan-jangan lo ya. Siap. Kalau dari Pemda lagi kan lebih repot lagi. Iya. Itu aja lah ya, terima kasih, berkah dalam. Oke, terima kasih Pak Suto. Selamat malam, berkah dalam. Ya kawan-kawan, kalau kita mengaku kita penghuni surga, apalah yang kita takutkan? Ya, kayak saya lah. Wah, orang Kristen banyak meninggalkan Kristen, ya biarin saja. Saya tetap percaya orang Kristen akan ke surga. Jadi mau tinggal saya sendiri pun, Pak Suto sendiri pun, atau Kristen-Kristen yang lainnya, kami tetap ke surga ya. Tidak ada urusan. Sesudah itu di tempat saya ini kalau dibilang kayak Pak Suto itu ya banyak juga seperti itu ya. Tapi saya tidak pernah, hati saya bergetar, bahkan ingin ke sana pun tidak mau. Ya masing-masing orang kalau imannya sudah kuat, tidak usah takut. Kenapa orang harus takut terhadap keberadaan gereja? Apakah dengan melihat salib hati mereka bergetar? Seperti yang dibahas Utak Soma itu kan ada ibu-ibu katanya melihat salib hatinya bergetar. Matas dibilang situ ada jin kafir ya. Kalau di situ ada jin kafir harusnya kalian beruntung. Kalian tidak akan terpengaruh terhadap salib itu ya. Ya kalau kalian mendengar lonceng juga katanya kan itu dari iblis. Ya kalian juga enggak akan terpengaruh. Apa sih yang membuat kalian harus takut gitu loh? Apakah dengan adanya gereja itu seperti Tuhan akan datang mau kiamat? Apakah dengan berdirinya gereja itu lantas ekonomi kalian jadi miskin? Kesenangan kalian jadi terusik? Atau kesehatan kalian jadi terganggu? Sementara orang-orang yang beragama lain enjoy saja. Kayak di Bali misalnya kan, udahlah di Tarutung lah markasnya AKBP. Di situ ada masjid orang di pusat kota, nggak ada itu yang ribut, selo dibiarkan aja orang beribadah situ. Dan itu tidak membuat orang situ jadi meninggalkan Kristen, selo aja. Kita sudah punya adab dan punya budaya ya. Makanya saya bilang orang-orang ini sekelompok hewan, mereka tidak punya adab dan tidak punya budaya. Mereka tidak Pancasilais, ya. Saya nggak tahu lagi orang ini mau dibilang apa. Memang orang-orang Kristen akan melihat ini menjadi agak sedikit baperan ya, emosional. Tapi jangan kita menjadikan kita menjadi marah. Ya, boleh marah tapi jangan membuat kita jadi berdosa. Ya, lanjut kawan-kawannya. Ya, Putin silakan, selamat malam. Oh, Rasulullah, lama nggak ketemu. Kedengaran? Kedengaran, silakan lanjut. Mantap, makasih lah. Wah, makasih banyak tadi videonya itu, bah. Sepenggal video para herder ya, para anjing. Jujur lah, kalau secara manusiawi ya, benci sekali lah hati ini. Benci sekali. Sempat ada terpikir dalam hati. Halo, kedengaran lah?
Iya, silakan. Oke. Sempat terpikir dalam hati begini lah ya. Aku kan asli Tarutung nih, di Huta Baginda. Oh, Ah, sama-sama. di dekat rumah lah masjid itu. Hmm. Ah, Pas samping tempat sungai itu ya. betul, situlah aku dulu mendurung ikan laga di situ. Hmm. Tanganku ini juga yang ikut memasang genteng-genteng gereja masjid itu dulu ngangkat-ngangkat ke atas waktu kecil dulu ya. Sempat karena kelihatan kelakuan para keledai ini lah, sempat terpikir gabung ngumpul dulu kami pemuda-pemuda di sini bah. Ini secara manusia ya. Iya. Nah, ngumpul dulu kami manusia-manusia pemuda-pemuda Huta Baginda ini. Kami tutuplah dulu masjid ini, pikirku kan. Biar kalau udah kututup, ini akan terbuka apabila gereja-gereja di luar sana dibuka. Gitulah. Jadi kalau selama gereja-gereja di luar sana nggak dibuka, ini akan kami tutup terus. Sempat aku mikir gitulah. Cuman yang membatasi lah. Kalau sempat itu kulakukan lah. Hanya yang membatasi itu ajaran Yesus. Berdosalah aku, kan gitu nih. Siap. Berdosalah aku jadinya. Jadi justru karena itulah nggak kulakukan. Kalau hanya memuaskan nafsu diri sendiri, ingin aku balas dendam. Tapi karena pembalasan itu hanya milik Yesus, jadi mikir aku untuk berbuat dosa. Itulah makanya hanya merasakan sakit yang diperbuat mereka lah. Terima kasihlah untuk ajaran Yesus yang selalu memberi kasih kepada banyak orang, walaupun di antara kita banyak orang Kristen yang melanggar kasih itu ya. Tapi itulah ajaran Yesus, ajaran kasih. Untuk saudara-saudara yang mendengar ini, khususnya yang bukan Kristen ya, yang non-Kristen, ikutlah ajaran Yesus. Ikutlah, karena itulah ajaran Yesuslah ajaran yang benar, Tuhan sebenarnya Tuhan. Hanya itu yang mau kusampaikan lah. Kalau tidak ada ajaran Yesus lah, aku rasa rusak ribu negara ini. Yakin aku lah. Makasih lah. Oke, terima kasih Putin. Ya, kawan-kawan, saya juga punya pandangan misalnya seperti apa yang dirasakan Putin. Jangankan itu kawan. Andai kata misalnya ada sebuah rumah ibadah, kebetulan mayoritas di situ Kristen, ya, langsung ditutuplah rumah ibadah itu oleh orang Kristen itu. Percayalah, orang yang seiman dengan rumah ibadah itu, dimanapun berada, pasti akan merasa jadi benci, jadi dendam. Tunggulah ya, di daerah kami nanti berdiri gereja, kami tutup juga. Nah ini sangat-sangat berbahaya kawan. Untunglah gereja yang mereka perlakukan begitu. Karena seperti kata si Putin, ajaran Yesus apa? Kasihi musuhmu. Sehingga terhindarlah seperti apa yang dipikirkan si Putin. Kadang aku berpikir mau kumpulkan di Huta Baginda ini jolma katanya kan. Kami tutuplah rumah ibadah orang lain ini, kan begitu. Tapi karena ajaran kasih Yesus, jadi berdosa nanti kami. Tetapi berbeda dengan para hantu belaut tadi itu. Atau para hewan-hewan itu, keledai atau anjing-anjing itu. Bagi mereka dengan menutup gereja itu, justru mungkin, saya nggak tahu agamanya itu apa, Tuhan mereka senang. Tuhan mereka senang kawan. Dan orang-orang ini nanti akan ditempatkan di sorga. Nah, kan begitu. Kalau orang Kristen tidak, justru Tuhannya marah. Ini bedanya kawan. Ya, tapi kita nggak tahu orang itu dari latar belakang agama apa. Saya pikir bukan agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia itu menyembah kepada Tuhan yang ada di tahtanya ya. Apapun agamanya, baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik, Konghucu. Mereka ini mungkin para penyembah batu. Karena batu ini kawan, tidak punya tahta. Gak punya tahta, tapi diakui-akui pengikutnya jadi punya tahta. Saya percaya makanya pengikut-pengikut batu, mereka itu tidak bisa memiliki adab. Mereka tidak bisa memiliki toleransi, teposiliro. Gak ada itu kawan. Karena itulah tabiat batu. Batu kan tidak kenal belas kasihan. Karena dia benda mati. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini, 5 agama 6 itu ya. Itu semuanya mengenal kasih, mengenal teposiliro, mengenal ya begini dan begitu kawan. Tapi kalau penyembah batu ini kawan memang keterlaluan. Dan sangat-sangat apa ya,
Itulah penyembah batu. Halo Jason Meong, silakan. Selamat malam, silakan. Selamat malam. Baik. Oke. Siap. Saya mau nanya pertama lah ya. Bukannya di kitab mereka itu nggak boleh mereka seperti ini lah ya. Tapi mereka melanggar ya. Sebentar. Kita tak tahu apa kitab mereka. Orang ini mungkin bukan orang beragama. Di Indonesia ada 6 agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, baru Hindu, Buddha, Konghucu. Semua agama ini beradab. Semua agama ini menyembah Tuhan. Mereka ini penyembah batu, bukan penyembah Tuhan. Ya, jadi ini tak ada hubungannya dengan agama. Orang ini dinamisme. Iya, penyembah batu ini. Atau penyembah panci. Iya, penyembah batu. Saya juga gini lah ya. Saya lucu ya begini lah ya. Apa ya? Ada juga ya. Beriman secara nyata dan secara fiktif itu seperti inilah ya. Beriman secara nyata itu kan beriman yang tertulis lah ya. Gitu loh. Ya. Kalau beriman secara fiktif itu beriman yang tidak tertulis gitu loh. Siap. Pengen komen apa yang tadi Bapak yang tadi itu yang sebelumnya itulah ya. Iya lah, saya juga sempat terpikir seperti itulah ya. Wah, sialan nih, ya kan. Ini songong banget sih gitu loh. Saya pengen gantian gitu, tapi ya kalau saya ngelakuin itu saya ngerasa aduh, nanti saya diusir sama Tuhan Yesus karena kalau saya melakukan itu ke tempat ibadah lain, saya sama juga melakukan itu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bilang, barang siapa yang melakukan kepada saudaraku paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Seperti itu loh ya, makanya saya nggak berani. Siap. Udahlah, biarin aja, saya tahan aja lah walaupun itu gitu. Nah, gitu aja dulu dari saya lah. Siap, terima kasih Jason Mehong ya. Betul kawan. Kalau mereka beragama, 6 agama di Indonesia itu penyembah Tuhan semua. Tidak ada satupun agama di Indonesia mengajarkan kelakuan seperti hewan seperti ini. Mereka ini saya pastikan, saya bisa percaya mereka ini penyembah batu. Karena hanya batulah yang tidak memiliki hati. Maka dia mengajari kepada pengikutnya untuk seperti batu tidak punya hati ya. Ya begitulah kawan. Kalau kita bicara tentang perzinahan nanti Paulus merasa-merasa. Sesama nabi palsu kan suka berzina. Halo Mr. Jack, halo Leku, mohon maaf singkat, padat dan jelas. Karena aku mau mengajar, sudah pada datang murid-muridku. Silakan. Ya. Ini kita hanya masih menunggu dari Iporus supaya pernyataan itu jelas, karena itu kan sudah ada izin di sana untuk pembangunan itu, dan itu dilakukan orang-orang yang artinya intoleran. Nah, jadi kami belum bisa artinya bergerak untuk mendukung ke sana sebelum nanti konferensi pers yang jelasnya dari Tarutung pusatnya, walaupun saya sebenarnya seorang Katolik ya, tapi karena Bataknya ya kita akan nanti mengevaluasi apa yang dilakukan oleh pusat dan persuasif dulu pendekatannya, walaupun mereka penyembah batu ya persuasif dulu lah, jangan nanti jadi berdarah-darah gitu loh. Oke, itu pesan saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Om Jack ya, Mr. Jack ya. Kawan-kawan, itulah dulu pertemuan kita hari ini. Nanti saya mau mengajar. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jangan ikuti kelakuan para anjing-anjing ini. Karena kita adalah manusia. 5-6 agama di Indonesia semuanya tidak pernah melakukan kelakuan seperti anjing-anjing ini ya. Kita orang beradab, semua agama mengajarkan kebaikan. Kecuali orang ini, mereka ini penyembah batu. Karena setiap hari kerjanya sujud kepada batu, sehingga mereka hatinya membatu. Ya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.